Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Teologi Islam, Bunda Dr. Ira Suryani MSI dan Ibu Nurul Hidayah MPDI. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi Tauhid sebagai prinsip penataan lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Siti Maila Faiza Tanjung, dengan NIM 0303203064 selaku moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya Amanda Junita Tanjung dengan NIM 0303203022 selaku pemateri pertama. Baiklah, langsung saja. Pemateri pertama, Amanda Junita Tanjung, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Junita Tanjung dengan NIM 0303203022. Saya di sini akan membacakan materi kami yang pertama, yaitu Tauhid sebagai prinsip penataan lingkungan. Islam adalah agama kasih sayang dan agama yang sempurna yang mengatur semua bentuk kehidupan manusia, baik kehidupan dalam berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Dan agama ini adalah agama yang diridhoi Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Oleh karena itu, aturan Islam haruslah mencakup semua sisi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu firman Allah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup menurut Al-Quran dan Hadis. 1. Pengakuan akan keesaan Allah. Manusia mengakui keesaan Allah dan menciptakan alam semesta ini. Pengakuan ini adalah yang merupakan kunci memahami masalah lingkungan hidup. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Al-An'am 79. 2. Memahami Allah yang Maha mengatur kehidupan alam semesta. Keteraturan yang ditaatkan dengan baik dan sempurna adalah karena Allah yang telah mengatur kehidupan dan segala di alam semesta ini. Surah yang ada dalam Al-An'am disebutkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, membuat gelap dan terang." Quran Surah Al-An'am ayat 1. 3. Memahami maksud dan tujuan penciptaan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan agar manusia dapat berusaha dan beramal sehingga tampak di antara mereka siapa yang taat dan patuh kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya adalah singgasana di atas air agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya." Surah Hud ayat 7. 4. Kewajiban manusia untuk tunduk kepada Allah. Diwajibkan kepada manusia untuk tunduk kepada Allah yang Maha memelihara dan alam semesta ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah Allah ciptakan di dalam kitab suci Al-Quran bagaimana seharusnya manusia memelihara alam semesta ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dialah Allah Tuhan kamu
Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. 5. Memahami tugas menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Menjadi tugas bagi manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk kesejahteraan hidup manusia di bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikannya pada gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran." Al-Hijr ayat 19. 6. Kebersihan rohani dan jasmani. Manusia sebagai khalifah sudah tentu harus bersih rohani dan jasmaninya. Kebersihan jasmani adalah bagian integral daripada kebersihan rohani. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat dan senang kepada orang yang membersihkan diri. Al-Baqarah ayat 222. Dan bersihkanlah pakaianmu serta tinggalkan segala perbuatan dosa. Al-Mudatsir ayat 4-5. Karena hanya orang-orang yang bersih serta rohani jasmani yang mampu memelihara semesta alam sebagai khalifah di muka bumi ini. Sementara orang-orang yang penuh dengan dosa dan pikiran dan perbuatan yang kotor, hidupnya hanya merusak dan mengotori lingkungan hidup ini, maka mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Orang-orang seperti inilah yang tidak memahami landasan-landasan penciptaan langit dan bumi. Namun bagi kaum muslim yang selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis Rasulullah dan telah membaca, belajar, dan mengerti isi perintah-perintah Allah ini akan memahami dan memenuhi perintah Allah yang menciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu saya sendiri akan menyampaikan materi saya. Pelestarian alam dan lingkungan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai dimensi alam semesta yang secara makro berpusat pada dua tempat, bumi dan langit, dan menyatakan bahwa semua yang diciptakan adalah untuk manusia. Allah telah menggariskan takdirnya atas bumi, yaitu pertama kalinya Allah memberikan fasilitas terbaik bagi semua penghuni bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lautan yang maha luas dengan segala kekayaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surah An-Nahl ayat 14. Dan air hujan yang menghidupkan bumi setelah masa-masa keringnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delimah yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-An'am ayat 99. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkannya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Larangan pada ayat di atas adalah larangan untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Kerusakan yang dimaksud adalah berhubungan dengan berbagai bentuk kerusakan seperti pembunuhan, perusakan keturunan, akal, dan agama. 2. Keutamaan menanam pohon. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu
gharsan aw yahra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Muzara'ah 2320 dan Muslim dalam Kitab Al-Musaqah. Dalam sabdanya juga, barang siapa yang menanam sebuah pohon dan pohon itu berbuah, Allah akan memberikan pahala kepada orang itu sebanyak buah yang tumbuh dari pohon tersebut.